Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat yang 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu peristiwa pada waktu Nabi Yesaya dipanggil Tuhan. Pada waktu itu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, kemudian Yesaya berkata bahwa celakalah aku, karena aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di bangsa yang najis bibir, sedangkan mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah semesta alam, dikatakan seperti itu. Dan kemudian Yesaya melihat seorang serafim, ya. Ini adalah salah satu malaikat Tuhan. Saya pernah membahas terafim. Itu adalah salah satu media yang dipakai orang untuk melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Tapi yang dilihat oleh Yesaya ini adalah serafim. Serafim ini adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan, salah satu dari sekian banyak jenis malaikat di samping kerub atau kerubium. Gitu ya. Saya tidak akan jelaskan lebih banyak lagi mengenai serafim ini, tetapi kemudian Yesaya melihat bagaimana serafim itu memegang sebuah bara yang diambil dengan sepit di atas mezbah, dan kemudian disentuhkannya kepada mulut Yesaya, dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan sudah menguduskan, Tuhan sudah menyucikan mulut Yesaya. Gitu ya. Itu barusan ayat yang kita baca dalam firman Tuhan tentang bagaimana Nabi Yesaya dipanggil Tuhan. Ya, saya pernah bahas dalam video yang lain. Saya pernah sebutkan bahwa saya suka dengan pribadi Nabi Yesaya ini menjadi satu pribadi yang banyak berbeda dibanding nabi-nabi yang lainnya. Dan salah satu bagian tadi kita lihat bagaimana pada waktu itu Yesaya dipanggil Tuhan. Kalau saya bandingkan misalnya dengan Nabi Yeremia, pada saat Yeremia dipanggil Tuhan, maka secara umum yang seringkali kita jumpai adalah bagaimana seorang kemudian menolak dan berkata bahwa aku tidak pandai bicara. Yeremia waktu itu berkata bahwa aku seorang yang masih muda dan tidak pandai bicara. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berkata bahwa sejak dalam kandungan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Tetapi Yeremia menolak dan berkata bahwa aku masih muda dan tidak pandai bicara. Hal yang sama juga yang terjadi pada saat Musa dipanggil Tuhan, gitu ya. Pada saat Allah memanggil Musa melalui sebuah pohon yang membara tetapi tidak terbakar. Kemudian Allah berkata kepada Musa pada waktu itu dan mengutus Musa untuk memimpin umat Tuhan, membebaskan umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu bagaimana jawaban Musa, dikatakan bahwa aku seorang yang tidak pandai bicara, aku seorang yang lidahnya berat lidah. Gitu. Sampai kemudian Tuhan berkata, siapakah yang menciptakan lidah? Dan Musa masih berdalih lagi, kalau begitu bagaimana kalau mereka tidak percaya, dan macam-macam dalih yang dilakukan oleh Musa tadi pada waktu dipanggil Tuhan. Dan ini sedikit berbeda dengan Nabi Yesaya. Pada saat Yesaya dipanggil Tuhan, yang pertama kali muncul dalam hati Yesaya, yang pertama kali diungkapkan oleh Yesaya adalah dia menyadari bahwa dia seorang yang najis bibir. Dia bukan menyadari ketidakmampuannya, dia bukan berdalih tentang sesuatu yang dia tidak mampu katakan, tetapi dia langsung menyadari bahwa dia seorang yang najis bibir dan dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang tadi saya bilang ini berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Dan nanti kalau Anda baca lanjutan ceritanya, bagaimana kemudian Allah berkata setelah disucikan mulut Yesaya dengan disentuhkan bara yang dibawa oleh serafim tadi dengan sepit. Kemudian Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapa yang hendak kuutus? Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Gitu ya. Itu kata-kata yang sangat jarang diucapkan oleh nabi-nabi yang lain, gitu. Dan Yesaya mengatakan seperti itu. Jadi di sini saya melihat ada satu hal yang menarik, bagaimana seorang Yesaya yang melihat kemuliaan Tuhan, dan pertama kali yang muncul bagaimana dia menyadari bahwa dia bukan satu pribadi yang layak untuk itu. Biasanya yang lain berdalih dengan alasan tidak pandai bicara dan segala macamnya. Gitu. Tetapi Yesaya menyadari bahwa dia seorang yang najis bibir dan dia hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Dan itu membuat Allah menyucikan dia. Gitu. Pada video ini kita akan sama-sama melihat tentang satu hal, bagaimana seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan hal yang pertama yang Tuhan lakukan adalah dia membereskan bibirnya supaya dengan demikian Yesaya bisa menyampaikan firman Tuhan. Gitu ya. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana kemudian seorang serafim mengambil bara dari mezbah dengan sebuah sepit. Alkitab tidak menjelaskan dengan lebih banyak tentang sepit ini. Tapi kalau saya mau bandingkan sedikit dengan tabernakel atau kemah suci,
dari sekian banyak perkakas yang ada pada kemah suci, ada satu perkakas yang cukup unik, yang biasanya jarang disebut, yaitu sepit emas. Jadi kalau Anda perhatikan tabernakel, ya saya pernah buat video, saya dengan istri pernah buat video tentang tabernakel. Kita membahas perkakas-perkakas yang utama seperti mesbah korban bakaran, kolam basuhan, kemudian masuk ruang suci, di sana ada meja roti sajian, ada kaki dian atau kandil, dan di sana juga ada mesbah ukupan. Masuk ruang maha kudus, di sana ada yang namanya tabut perjanjian. Tetapi di antara barang-barang itu sebenarnya ada barang-barang perkakas-perkakas yang kecil, dan salah satunya adalah sepit emas. Sepit emas ini digunakan sebagai perlengkapan tambahan pada kaki dian atau kandil, gitu ya, atau menorah. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Keluaran 37 ayat 23 dikatakan seperti ini. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu. Kandil ini adalah kaki dian, menorah, saudaraku ya. Dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Jadi sepit itu kalau kita bayangkan mungkin pada zaman sekarang mungkin seperti kayak pinset gitu ya saudaraku ya, sesuatu yang dari biasanya kalau kita biasanya pakai dari besi atau dari stainless steel untuk menjepit sesuatu yang sifatnya kecil gitu ya. Tetapi pada pada tabut perjanjian, pada kemah suci, pada kandil khususnya atau kaki dian, sepit ini digunakan untuk mengambil bara atau sisa-sisa pembakaran dari sumbu yang terbakar pada saat kaki dian itu menyala. Jadi kaki dian itu seperti halnya lilin, dia menggunakan sumbu, dan sumbu itu nanti setelah berapa lama terbakar, maka ada bagian-bagian yang jatuh yang berbentuk seperti bara. Gitu. Dan kalau itu dibiarkan lama-lama menumpuk dan akhirnya sumbu tadi tidak bisa mengeluarkan cahaya dengan baik. Dan sepit emas ini berguna untuk mengambil bara-bara tadi untuk membersihkan supaya sumbunya tetap menyala sempurna. Gitu ya. Dan itulah gambaran firman Tuhan tentang yang namanya sepit emas. Gitu. Dan kalau kita kembalikan pada cerita Yesaya, kemudian Yesaya tadi melihat bagaimana seorang serafim mengambil bara dengan sepit dari mesbah. Tidak diceritakan seperti apa mesbahnya dan tidak diceritakan sepit emasnya atau bagaimana, tidak diceritakan. Cuman kalau saya mau bandingkan dengan tabernakel, saya bisa bayangkan itu seperti sepit emas yang mengambil bara dari kandil atau kaki dian. Gitu. Dan kemudian yang terjadi di sana adalah malaikat Tuhan tadi menyentuhkannya kepada mulut Yesaya, dan Yesaya disucikan mulutnya sehingga Yesaya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu itu Allah mulai bertanya, siapa yang hendak aku utus? Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Jelas saudaraku? Itu sedikit cerita tentang bagaimana Yesaya diutus Tuhan, seorang nabi yang kemudian diutus Tuhan. Dan saya udah bilang, Yesaya banyak menyampaikan firman Tuhan, banyak menyampaikan nubuatan-nubuatan yang sampai jauh ke depan. Bagaimana Yesaya juga bernubuat soal kejatuhan kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Bagaimana Yesaya juga bernubuat tentang kelahiran Yesus sebagai seorang penebus, bagaimana Allah yang menjadi manusia. Dan itu semua dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan yang pertama yang tadi saya lihat, bagaimana ini menjadi sesuatu hal yang dia alami, berawal dari seorang yang menyadari kalau bibirnya adalah seorang yang najis bibir dan Allah menyucikan hal itu. Gitu. Nah, mungkin kita sudah sangat sering mendengar firman Tuhan tentang dosa karena lidah atau karena perkataan. Kita juga sering mendengar firman Tuhan tentang bagaimana ada kuasa dalam setiap perkataan yang kita katakan. Gitu. Tetapi ada satu bagian yang saya ingin tambahkan, mudah-mudahan itu melengkapi itu semua, yang berhubungan dengan bukan semata-mata tentang apa yang kita katakan dalam hal kualitas perkataan, tetapi berhubungan dengan jumlah kata-kata yang kita katakan. Gitu ya. Firman Tuhan banyak menyorot tentang bukan cuma sekedar bagaimana kita mengatakan hal yang benar. Dalam firman Tuhan dikatakan sebuah mata air yang jernih, yang air tawar tidak mungkin bisa mengeluarkan air asin. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Itu membicarakan tentang kualitas perkataan, bagaimana kita tidak boleh mengatakan hal yang tidak benar, bagaimana kita harus mengatakan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin melengkapi melalui video ini tentang jumlah dari kata-kata yang kita ucapkan. Dalam firman Tuhan banyak disorot bahwa dosa seringkali timbul bukan semata-mata dari perkataan yang salah kita ucapkan, tetapi karena kita yang terlalu banyak berkata-kata. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dalam Pekotbah 5 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, atau janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Lanjutannya, oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Ini menyangkut tentang seberapa banyak sih kita ngomong, kasarnya begitu saudaraku ya.
gitu ya. Kalau saya bisa ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya, kalau Anda yang orang ekonomi pasti akan banyak mengerti tentang hal ini. Dalam sebuah negara, kalau peredaran mata uang itu terlalu banyak, maka nilai mata uang itu akan turun. Ngerti ya maksud saya ya? Mungkin kalau yang orang ekonomi akan sangat mudah menangkapnya gitu ya. Ya, sehingga nilai tukar uang itu akan turun. Dan begitu juga dengan kata-kata kita. Semakin banyak kita mengobrol kata-kata, semakin banyak kita berbicara tentang banyak hal, maka itu membuat nilai perkataan kita itu kan semakin turun. Gitu. Dan tadi kata khotbah dikatakan bahwa jangan buru-buru dengan mulutmu dan lekas-lekas hatimu mengeluarkan perkataan dan biarkan kata-katamu sedikit. Gitu ya. Dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di sini saya udah bilang tadi, saya ingin melengkapi dengan semua yang pernah kita dengar mengenai dosa karena perkataan, mengenai kuasa dalam perkataan. Saya ingin melengkapi dengan satu hal tentang bagaimana kita tidak mudah untuk ngomongin sesuatu, tidak mudah untuk mengobrol kata-kata dengan sangat banyak. Dan begitu dalam firman Tuhan dikatakan, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya itu berakal budi. Gitu ya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, biasanya kalau orang banyak kegiatan, malamnya dia suka ke bawah-bawah mimpi, gitu ya. Dan Pengkhotbah di sana dikatakan, sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kegiatan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi saudaraku, kalau kita banyak ngomong, dengan kata lain, itu berpotensi menimbulkan perkataan bodoh. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jelas, saudaraku? Jadi dari sini saya ingin sama-sama kita melihat untuk kita menjaga bukan cuma sekedar apa yang kita katakan, tapi juga kita menjaga seberapa banyak sih kita berkata-kata. Gitu ya. Mari kita mengatur kata-kata kita untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu kita sampaikan, dan jangan menyampaikan hal yang tidak perlu kita sampaikan, untuk menjaga jangan sampai keluar perkataan yang bodoh. Dalam satu percakapan dengan seorang dengan yang lain, dalam firman Tuhan di Yakobus katakan, hendaklah kita cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Anda bisa perhatikan kalau dalam suatu percakapan ada banyak orang yang lebih banyak ngomong ketimbang mau mendengar. Tetapi firman Tuhan justru mengajarkan kita, hendaklah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Setiap dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran, kata firman Tuhan. Gitu ya. Mari jaga-jaga kata-kata kita. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, jika ada seorang yang berbicara, kalaupun kita mau berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Gitu ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jelas, saudaraku? Jadi dari sini saya ingin menyampaikan satu hal yang sederhana tentang bagaimana seorang nabi Tuhan, yaitu Yesaya, dipanggil Tuhan. Dan pada saat dipanggil Tuhan, pertama kali dia menyadari bahwa dia seorang yang najis bibir. Gitu ya. Dia menyadari bahwa dia seorang yang perkataannya tidak benar, tetapi matanya sudah melihat Sang Raja, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian dia melihat bagaimana serafim itu mengambil bara dari mezbah dan menyucikan. Dan dengan demikian, Yesaya bisa menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Dan ini menyangkut tentang bagaimana kita menjaga perkataan kita. Gitu ya. Dan saya udah bilang tadi, kita udah pasti banyak mendengar tentang dosa karena lidah, kuasa dari perkataan. Tetapi mari kita tingkatkan lagi dengan menjaga apa yang kita katakan. Jangan terlalu banyak berbicara, atau istilah orang sekarang ngember. Saudaraku ya. Gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan diingatkan bahwa dalam banyak perkataan pasti banyak pelanggaran di sana, gitu. Dan biarlah kata-katamu sedikit, gitu ya. Dan Paulus sendiri pernah berdoa dalam Efesus 6 ayat 19, dia berdoa kepada umat Tuhan di sana, dia meminta, dia bilang, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Mari jaga perkataan kita. Barang siapa yang berkata-kata, hendaklah dia berkata-kata sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jaga apa yang kita sampaikan melalui media sosial, apapun juga. Jangan banyak kata-kata yang tidak perlu. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak berpotensi itu menimbulkan pelanggaran. Dan percakapan yang bodoh dimulai dari perkataan-perkataan yang tidak benar.
gitu ya. Dan itu yang membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Jaga supaya setiap kali kata-kata yang kita keluarkan itu menjadi kata-kata yang sungguh-sungguh yang kita maksudkan, dan itu membuat nilainya berharga di mata Tuhan. Barang siapa hendak berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jelas aku? Dan apa sih namanya, waktu tadi saya bilang di bagian terakhir, kemudian Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang hendak kuutus? Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Setelah perkataannya dibenarkan, setelah bibirnya disucikan, Yesaya siap menyampaikan firman Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang nabi Tuhan yang banyak menyampaikan firman Tuhan dalam segala hal. Paulus berkata dalam kitab Roma, dikatakan bahwa barang siapa berseru dalam nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru pada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak pernah ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka bisa memberitakannya kalau tidak pernah ada yang diutus? Dan kata firman Tuhan, sungguh indah mereka yang datang membawa kabar baik. Inilah aku, utuslah aku. Jadikan mulut kita sebagai saluran firman Tuhan. Jadikan mulut kita sebagai sesuatu di mana Allah menyampaikan isi hatinya. Bukan dengan kata-kata yang gak karu-karuan dan gak perlu, tetapi ucapkan firman Tuhan setiap kali mulut kita berkata-kata. Biarkan kalau kita berkata-kata, kita berkata sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan berdoa supaya ketika aku membuka mulutku, kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video sederhana ini menginspirasi kita semua. Mari biarkan mulut kita menjadi sarana kita menceritakan perbuatan Allah. Biarkan mulut kita menjadi sarana orang mendengar firman Tuhan. Biarkan mulut kita menjadi sarana orang semakin mengenal siapa itu Tuhan, dan orang semakin tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi Anda dan saya. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.